سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nafsu Syekh Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur fil Masyhuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jamil awliya fil Indonesia wa li jamil awliya fid dunya radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihi mayatihim wa yumidduna bimadatihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk tetap bisa istiqomah menghatamkan kitab Usfuriyah di bulan Ramadan ini sampai tanggal 15. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari kitab ini kita bisa mengetahui betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Seperti apa yang dijelaskan dalam hadis yang kemarin, yaitu pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 yang menjelaskan tentang kondisi umat Islam, orang kafir atau orang-orang yang berada di neraka, dan umat Islam yang sudah mendapatkan ketetapan dari Allah untuk mencicipi pahitnya neraka. Ya kan? Rasulullah senantiasa berupaya keras sebelum masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses padang mahsyar dan Shiratal Mustaqim, semuanya dicari dan dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah untuk bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk umat muslim yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke nerakanya Allah, itu tetap lewat dari pandangan dan pencarian Rasulullah mulai dari proses padang mahsyar, sehingga terpaksalah mereka itu oleh Allah, tetap oleh para malaikat digiring menuju ke neraka jahanam, kan seperti itu. Cuma karena malaikat ketika mereka itu umatnya Rasulullah diaturkan kepada malaikat Malik. Kemarin itu ada yang salah, saya baca itu mengartikannya salah. Jadi setiap kata malikun itu maksudnya memang malaikat, tapi yang dimaksud itu adalah malaikat malik. Jadi kalimat malikun itu maksudnya adalah malaikat malik. Nah, umatnya Rasulullah itu kan sudah memang memiliki ciri-ciri sendiri. Kalau yang lain itu dibelenggu, kalau yang lain itu ditarik lewat muka-mukanya kan. Kalau umatnya Rasulullah tidak. Umatnya Rasulullah itu yang digiring masuk ke neraka, mereka itu tetap lepas dari belenggu. Kan ceritanya kemarin seperti itu. Mereka tidak ada belenggu, tidak ada apa-apa. Ya kan, mereka berjalan menggunakan kakinya, ya sesuai dengan iringan-iringan mereka bersama dengan para setan, jin dan iblis dan orang kafir. Tapi mereka tetap berbeda gitu loh. Mereka berbeda. Meskipun wajah mereka itu, wajah yang lainnya itu wajahnya itu hancur, umatnya Rasulullah itu tidak, cuman hitam saja, paling seperti itu. Nah, sehingga malaikat kan bertanya, siapa kamu? Dari umatnya siapa kamu?
Tapi kan mereka enggan pertama kali mau menyebutkan. Mereka cuma menyebutkan kalau kita itu adalah pembaca Al-Quran, kalau kita itu adalah orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga mereka itu tidak ditaruh di bawah, ditaruh di atas. Terus kemudian ditanya lagi, ya kan, ya kalau seperti itu ditaruh di atas. Akhirnya mereka digiring ke atas, ke neraka yang paling atas, bukan yang paling bawah, yang paling atas. Baru setelah itu ditanya lagi, mereka menjawab, "Entar dulu, kasih aku jeda." Oke, dikasih jeda, ya kan. Akhirnya dia berkeluh kesah, "Ya Allah, bagaimana kita bisa bertahan dengan panasnya api neraka? Lawang kita saja waktu di dunia dengan panasnya mentari kita tidak kuat." Ditanya lagi, "Loh, siapa kamu kok masih diberi kewenangan oleh Allah untuk beristirahat?" Artinya untuk berkeluh kesah, nggak langsung disiksa. Akhirnya dia malu menyampaikan kalau itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya diperintahkan lagi oleh Allah, "Oke, taruh lagi ke sebelah atasnya lagi." Terus sampai paling atas. Ketika semuanya itu mau disiksa oleh Allah, ada yang disiksa lewat depan, ada yang disiksa lewat belakang. Untuk umatnya Rasulullah itu nggak langsung disiksa gitu loh. Entar dulu malaikat, jangan keburu disiksa. Karena dia selama ini adalah orang-orang yang senantiasa mau bersujud kepadaku, orang-orang yang mau membaca Al-Quran aku, orang yang senantiasa masih menjaga persaksiannya kepadaku. Itu kata Allah. Akhirnya mendengar suara itu, mau tidak mau terpaksa mereka berani menyebutkan kalau itu adalah umatnya Rasulullah. Kan gitu kan? Mereka menjerit gitu loh. Seraya ada yang sampai seraya menjeritnya mereka seraya menutup kuping seperti halnya orang adan. "Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, berikan kami syafaat karena kami sedang ada di sini." Sudah menyebutkan Nabi Muhammad. Mendengar itu malaikat Malik langsung kaget kan seperti itu. Ini ternyata masih umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mendengar itu bergegaslah Kanjeng Nabi Muhammad menuju malaikat Malik menuju Kanjeng Nabi Muhammad dan menceritakan kemarin terakhir itu menceritakan, "Wahai ya Kanjeng Nabi," kata malaikat Malik, "umatmu sekarang itu masih ada di api neraka gitu loh. Ada di api neraka, belum tertolong. Sementara engkau di sini nyaman, enak-enakan. Umat kamu itu di sana lemah, tidak memiliki kekuatan untuk bisa keluar dari api neraka. Apakah kamu tidak mau menolong?" Itu yang disampaikan malaikat Malik kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya berssyukurlah kita ketika kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan sedikit kata Rasulullah, selama kita masih memiliki iman kepada Allah dan Rasulullah, pasti kita akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini buktinya, cerita ini buktinya. Ketika disampaikan oleh malaikat Malik kepada Kanjeng Nabi bahwasanya masih ada umat yang tersisa, Nabi mendengar. Nah, ini sekarang yang akan kita bacakan bagaimana Kanjeng Nabi mendengarkan kabar dari malaikat Malik atas kondisi umatnya Rasulullah yang ada di dalam neraka. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin. Wa ya mujibas sa'ili wa idzan ta'ala ing dalam arekalane tumeka sapa apa al-khabaru cerita ila Muhammadin manjing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabba lan mencolot, wasabbalan langsung mencolot sinten Kanjeng Nabi min saririhi saking pangkenge, atau apa kemarin pangkeng itu adalah kamar ya, amben atau ranjang. Min saririhi saking ranjang utawa pangkenge Kanjeng Nabi. Warokibalan langsung numpak sinten Kanjeng Nabi alal buroki gawa burok, alal buroki langsung gawa burok. Faqala makonuli dawu sinten Kanjeng Nabi, ya buroku he burok, ajal aki-aki sapa sira, ajal aki-aki sapa sira. Kepanggih
Fa inna ummati moko sak temene umat ingsun kata Rasulullah iku du'afa'u pira-pira wong kang apes la yasbiruna kang ora padha sabar sapa umat ala harrin nari ing atase panase neraka farofa moko ngangkat Allah qadamahu ing dlamane doahu lan nyele sinten buruk ing dlaman inda safiri jahannam maring pinggire neraka jahannam. Jadi langsung numpak buruk kakinya langsung nyampe ke neraka jahannam. Habis itu faidan moko dumadaan arekalan itu moko sinten Kanjeng Nabi sami'an krungu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam aswatahum ing suarane umat Bagia moko langsung nangis. Jadi mendengar umatnya menjerit-jerit memanggil Kanjeng Nabi, Bagia moko nangis. Sinten an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Wabaku lan padha nangis sapa umat. Fayaqulu lan nuli ngucap sinten Kanjeng Nabi, ya malikun he malaikat Malik. Kemarin saya artikan malikun itu malaikat saja ya. Ya malikun he malaikat Malik. Ukhruj ngetokno sapa sira. Ummati ing umat ingsun minan nari saking neraka. Fayaqulu moko nuli ngucap sinten Malik, ya Muhammad do Kanjeng Nabi Muhammad ma utawi apa iku li tetep kuwasa kedue ingsun ila ikhrajim kanggo iso ngetokno maring umat kanggo bisa ngetokne ing umat min sabilin saking dalan malam ukmir ing dalam sedakine ora den perintah sapa ingsun malam ukmir ing dalam sedakine ora den perintah sapa ingsun. Wahai Kanjeng Nabi, bukannya kami tidak mau mengeluarkan, kata malaikat Malik, tapi apa dayaku, aku tidak pernah bisa mengeluarkan sebelum aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung fayatawajjahu moko langsung madhep sinten Kanjeng Nabi, sinten Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ila sakil arsy maring sukune arsy fayanzilu moko nuli mudhun sinten Kanjeng Nabi anil buroki saking buruk wa yakhiru langsung njungkel sinten Kanjeng Nabi sajidan hale wong kang sujud wa yaqulu langsung matur sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ya Rabbi do pangeran ingsun ha eling-eling kada koyo ikilah wa'du wahai Tuhanku kada eling-eling kada koyo ikilah wa'du wa'at tadi panjenengan wis janji maring ingsun ya Allah tahriko yen to ora ngobong panjenengan umati ing umat ingsun. Ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membakar umatku finari ing dalam neraka. Qala jawab sinten Allah taala ale maulur sinten Allah ya Muhammad qad kanu teman-teman ono sapa umat iku ansau kawis ngelalikno sapa umat ing sira wa taraku lan padha ninggal sapa umat syariat ka ing syariat sira fid dunya ing dalam dunya wa ana hale utawi ingsun iku ansahum yo nglalikno sapa ingsun Allah ing umat al yauma ing dalam dina iki wa Nabi Muhammad kata Allah Muhammad umatmu itu wis lali maring awakmu, umatmu itu sudah lupa dengan kamu, umatmu itu tidak pernah menjalankan syariat yang telah kau sampaikan. Oleh karena itu maka pada hari ini aku melupakan mereka, tidak aku ikut sertakan mereka untuk bisa masuk ke surga, ya kan? Syafa'atuka alaiha syafa'atuka awil sapa sira ing syafaat sira alaihim ing umat. Oleh karena itu sekarang al-yauma ing dalam iki dina
syafaataka meneono sapa sira ing syafaat sira Muhammad alaihim ing atase umat. Fasfa moko nyafaatono sapa sira al-ana ing dalam wektu saiki. Fayasfa'uhu moko paring syafaat sinten Kanjeng Nabi ing umat. Fayasfa'uhu moko paring syafaat ing Kanjeng Nabi sinten Allahu Allah. Wayasfa'ulan maring syafaat sinten Kanjeng Nabi fi jami'ihim ing dalam sak kabehane umat. Wa yukhrijuhum lan ngetokne sinten Kanjeng Nabi ing umat minan nari saking neraka bisyafaati kelawan syafaate Kanjeng Nabi. Wa yaqalan isi tetep sapa al-kufaru wong kang padha kafir fiha ing dalam nar. Fa inda dzalika moko ing dalam arekalane mengkono-mengkono ikhrajul ummati. Fa inda dzalika moko ing dalam arekalane mengkono-mengkono ikhrajul ummah. Yakuluna padha ngucap sapa kufar ya laitana do ketunan ingsun ya laitana menono kita iku kuna ono sapa kita iku muslimina wong kang padha mlebu Islam. Fa ukhrijna moko bisa dentokake sapa kita kama ukhriju oleh dentokne sapa umat. Kaya oleh dentokne sapa umat. Kemudian melihat pertolongan Kanjeng Nabi kepada umatnya, akhirnya orang kafir yang berada di dalam neraka itu pun menyesali dirinya. Karena memang cerita ini itu memperkuat cerita dari ayat yang Allah sampaikan bahwasanya kelak orang kafir yang berada di nerakanya Allah itu akan semakin kecewa mereka berada di neraka karena melihat umatnya Rasulullah yang Rasulullah selamatkan dari api neraka. Qala dawu sinten Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Itu ayatnya. Karena memang penjelasan ini ingin menegaskan ayat Allah yang berbunyi rubbama yawaddul ladina kafaru ma law kanu muslimin. Itu adalah kalimatnya orang-orang kafir yang kelak ketika berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah rubbama yawaddu terkadang padha demen sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina law kanu lamun ono sapa kita alladzina kafaru iku muslimina padha wong kang mlebu muslim. Itu adalah jadi Rasulullah ketika mendengar berita dari malaikat Malik langsung bergegas menolong. Artinya mulai dari awal bukan Rasulullah itu membiarkan, tapi memang Allah melupakan mereka gitu loh. Melupakan orang-orang yang melupakan Kanjeng Nabi dan melupakan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang wong Indonesia karena masih ada Maulid, insya Allah tidak akan pernah dilupakan. Karena dengan membaca Maulid berarti kan kita sedang mengingat Rasulullah. Dan mereka yang masuk ke neraka adalah mereka yang telah melupakan Rasulullah ketika berada di dunia. Insya Allah kaya ngono. Amin Allahumma amin. Baik, lanjut. Al hadisu utawi hadis as-salisa asyara kaping 13 iku an Abi Sa'id dan riwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dakhala manjing sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu enggon salati Kanjeng Nabi faro'a moko ningali sinten Kanjeng Nabi unasan ing pira-pira menungso yakfiruna kang akeh sapa unas ningali al-kalama ing omongan al-kalama ing ngomong faqala moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi ama annakum eling-eling sak temene sira iku lau aksirkum lamun ngekehke sapa sira zikroha ing nutul sapa sira ing barang kang megot ing pira-pira keenaan zikroha ing nutul maring barang kang megot ing pira-pira keenaan
Dzamil ladzati kanggo menutu Dzamil ladzikroha ing nutur maring barang kang megot ing pira-pira keenaan. Dzamil ladzati tegese mudhun. Maksudnya mencacat sinten Kanjeng Nabi al-ladzati ing pira-pira keenaan. Lisuglikum krana oleh sibuk sira. Lisuglikum krana oleh sibuk sira. Sibuk sira amma saking perkara aro kang ningali sapa ingsun ing ma. Faksir moko ngekehno sapa sira. Wa azkuruha lan nutur sapa ingsun ing barang kang megot ing pira-pira keenaan. Dzamil ladzati tegese mudo sinten Kanjeng Nabi ing pira-pira keenaan. Yakni ngersane sinten Kanjeng Nabi al-mauta ing kematian. Jadi kata Rasulullah, ingatlah kalian kepada sesuatu yang bisa memutus segala kenikmatan. Ya, segala sesuatu yang memutus kenikmatan karena kesibukan kalian. Maksudnya itu adalah kematian gitu loh. Aksirtum zikroha, maksudnya perbanyaklah kita mengingat terhadap kematian atau sesuatu yang bisa memutus setiap kenikmatan. Itu kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah itu seperti itu ketika melihat orang yang banyak berbicara. Jadi ketika Rasulullah itu masuk ke tempat sholatnya, Rasulullah itu melihat banyak orang yang berbicara, ngomong macam-macam. Kemudian kata Rasulullah, ingatlah kalian kepada sesuatu yang bisa memutus berbagai macam kenikmatan. Maksudnya pati. Maksudnya adalah kematian. Fa'inau moko sak temene kelakuan iku lam yakti ora bakal tumeka sapa wong alal kuburi ing atase kuburan. Lam yakti ora tumeka alal kuburi ing atase kuburan apa yaumun dina illa wa tatakallamu angin ngomong apa kubur bisiti kalimatin kelawan 6 pira-pira kalimat. Jadi ketika kematian itu sudah menghampiri seseorang, maka kuburan itu akan berbicara. Jadi sebelum mereka dimasukkan ke meninggal, ya kan, dibawa oleh kerenda untuk menuju kuburan, maka kuburan itu akan berbicara. Kuburan itu akan mengingatkan kita akan berbicara dengan 6 hal. Ketika orang yang akan dimasukkan ke alam kubur itu adalah orang baik, maka kuburan itu akan berbicara. Fatakulu moko ngomong apa kubur, ana utawi ingsun iku baitul ghurbati, omahe ghorobati, oma kanggo ngumbara. Wa ana utawi ingsun kubur iku baitul wahdati, omahe wong kang ijenan. Jadi di sana itu sendirian, kita tidak akan punya teman. Wa ana utawi ingsun kuburan iku baitul wahsyati, omahe baitul wahsyati, omahe satu galak atau binatang-binatang buas seperti halnya kalajengking, ular, ya kan? Wa ana utawi ingsun iku baitul zulmati, omah pepeteng. Wa ana utawi ingsun iku baitul turabi, omahe lebu. Wa ana utawi ingsun iku baitul dudi, omahe dud set. Faida 6 ya.
Baitul Ghuraba, Baitul Wahda, Baitul Wahsya, Baitul Zulma, Baitul Turab, dan Baitul Dud. Ya kan? 6 ya. Itu yang akan disampaikan. Yang akan keluar dari ucapannya kuburan. Ya Allahu a'lam. Faida dufina moko ing dalam arekalane den pendem sapa al abdu kawula al mukminu kang mukmin kala ngucap sapa kuburan lahu maring mukmin kala ngucap lahu maring mukmin apa al qabru kuburan marhaban nemoni ingsun ing kejembaran wa ahlan nemoni ingsun ing ahli. Itu artinya. Jadi marhaban, ahlan, wa sahlan kan. Maksudnya marhaban selamat datang ke kebahagiaan gitu. Marhaban itu maksudnya kita telah menemukan kebahagiaan. Ahlan maksudnya kita menemukan banyak saudara. Jadi marhaban, ahlan, wa sahlan itu diartikan selamat datang. Maksudnya kan dengan datangnya seseorang kita akan semakin memiliki keluasan dan kebahagiaan. Maksudnya dengan badanya orang yang datang kita akan bertambah keluarga. Makanya ngomong ahlan itu berarti nemoni ingsun ing keluarga. Nemoni ingsun kepada saudara. Ya maksudnya selamat datang wahai saudaraku. Selamat datang kebahagiaanku gitu kan. Jadi disambut gitu loh. Wasahlan lan nemoni ingsun ing kegampangan. Jadi ahlan wasahlan itu adalah marhaban ahlan wasahlan itu artinya seperti itu. Kita telah menemukan kebahagiaan, kita telah menemukan saudara, kita telah menemukan kemudahan. Tambah dulur kan tambah mudah untuk memecahkan persoalan. Itu artinya. Cuman digunakan untuk menyambut seseorang. Nah itu juga yang akan disampaikan oleh kubur. Ketika yang akan dikubur itu adalah orang yang beriman. Amma innaka iling-iling sak temene sira iku kuntawis ana sapa sira iku la ahabba man yaktine paling demene wong yang si kang lumaku sapa man ala dhahri ing atase ndukur ingsun. La ahabba man demene ilayya maring ingsun dhahri maring geger ingsun ilayya maring ingsun. Wahai engkau orang yang paling aku cintai pada saat kau berjalan di muka bumi. Itu katanya kuburan. Faida ulituka moko ing dalem arekalane nguasai ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina wasirtalan dadi sira ilayya maring ingsun fasataro moko bakal ningali sapa sira sun'i ing oleh gawe ingsun bika kelawan sira. Dulu engkau itu adalah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atasku, ya kan? Maka hari ini engkau akan menjadi temanku. Maka sekarang lihatlah apa yang aku lakukan untuk dirimu. Iku kanggo wong sing mukmin. Fayuwasi'u moko nuli jembarno lahu kanggo mukmin apa al-kubru kuburan madda basori kelawan sak dawane peningale abet mukmin wayang tahu lan buka no apa kubur lahu kanggo mukmin babal jannati ing lawangane swarga. Itu yang akan dilakukan oleh kubur yang akan menerima orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek wong bejat, wong sing gawe kerusakan ndek ndukure bumi ya padha. Wa idza dufina moko ing dalem arekalane den kubur sapa al abdu kawula al kafiru kang kafir Kola ngucap lahu maring kafir apa al kubru kuburan la marhaban la marhaban orang nemoni ingsun ing kejembaran ya kan la marhaban
Wes gak usah teko ndang alio ngono kuburan itu gimana. La marhaban. La marhaban. Wala ahlan ora nemoni ingsun ing keluargamu, aku dadi keluargamu. Wala sahlan lan ora nemu sapa ingsun ing kegampangan. Ama annaka eling-eling sak temene sira iku kuntauna sapa sira iku la'ab ghadaman yaktine dadi wong paling den bendu la'ab ghadaman paling bendune wong yang sikang paling kebendune wong yang sikang lumaku sapa man ala ya ing atase ingsun zuhri tegese zuhri ing dukure ingsun ilayya maring ingsun wa idza aulaituka moko ing dalem ari kalane bisa nguasani ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina wasirtalan dadi sapa sira ilayya kanggo ilayya kanggo ingsun fasataro moko bakal ningali sapa sira sun'i ing oleh agawe sapa ingsun bika kelawan sira kafir fayal taimu moko nuli ngempit apa al-qabru kuburan alaihi ing atase kafir hatta tahtalifa hingga padha sulaya apa idilahu igo kasih kafir. Kala ngucap sapa Abi Sa'id Al-Khudri fa asyara moko nuli awe isyara sinten an-nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi kelawan drijine Kanjeng Nabi fa adkhala moko nglepokne sinten Kanjeng Nabi ba'daha ing setengahe asabi fi ba'din ing dalam setengah kang weneh. Sumakola moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi payak bitu moko nekaake sinten Allah fayaqidu moko nekaake sinten Allah sab'ina ing 70 apane taninan ya apane taninan ulo gedene apane taninan ulo gedene. Jadi kata Sa'id Al-Khudri pada saat Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwasanya nanti kalau orang kafir mau di kuburan, kata kuburan, lihatlah apa yang aku lakukan untuk dirimu karena engkau itu adalah orang yang senantiasa melakukan maksiat di atasku, kata bumi, kata kuburan. Lah, kata Sa'id Al-Khudri itu Rasulullah itu kayak gini, ngasih isyarah kayak gini. Atas apa yang dilakukan oleh bumi terhadap orang yang kafir ketika dia mau masuk kubur. Jadi memasukkan dirijinya antara satu dengan yang lain diginikan karo bumi itu isyarah. Jadi pada saat bilang seperti itu Rasulullah memberikan isyarah seperti itu. Terus kemudian Nabi melanjutkan bahwasanya nanti mereka akan diberi ditemani oleh 70 ular yang besar. Wakilah namanya itu adalah Sujaul Aqrab. Jadi ular yang akan menemani orang-orang kafir ada di dalam kubur itu namanya ular Sujaul Aqrab. Namanya ular Sujaul Aqrab. Sekitar 70 ular. Lau anna wahidan lamun sak temene ula siji minha saking 70 minha saking sabiin iku nafakho nyembur apa wahid fil ardi ing dalam bumi ma'an batat pokok ora bakal cukul apa ard ma'an batat moko ora bakal nyukul ake opo arep sayan ing suwiji-wiji kang kedhe. Seandainya di mana satu ular saja
seandainya dia menyemburkan bisanya ke bumi, maka bumi tidak akan pernah bisa memunculkan atau menumbuhkan sesuatu. Iku hebate ulo sing bakal mbarengi wong sing kafir. Mabakiat ing dalam selagine isih tetep apa ad-dunya dunya. Fayan hisahu moko langsung nyokot apa sab'in ing kufar wa yukhdisuhu lan nyuwek apa kafir ing kufar hatta yufdo hingga den tekake bi kelawan kufar ilal hisabi tumeka maring dina hisab. Dan itu terus akan dilakukan, langsung dicokot, disuwek-suwek itu selama mereka ada di alam kubur. Karo 70 ular. Satu ular saja seandainya dia menyemburkan bisanya ke bumi, maka bumi itu tidak akan pernah bisa menumbuhkan tumbuhan. Itu. Ya mungkin saking panasnya, pokoknya gambarannya kayak gitu. Lah itu besar sekali. Ada 70 nanti yang akan menemani mereka di alam kubur. Dan itu mereka digigit, dicabik, dihancurkan. Setelah hancur kumpul lagi, dicabik, digigit, dihancurkan, kumpul lagi sampai dino hisab. Itu kata Rasulullah. Pola nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Innamal kubru angin mestine utawi kuburan iku raudhatun setengah saking pertamanan min riyadil jannati setengah saking pertamanane swarga au hafaratun utawa sak luangan min hafaratin nirani kang setengah saking luangane neraka. Ketika orang mukmin, kuburan itu akan menjadi luas seluas-luasnya, indah seindah-indahnya, nyaman senyaman-nyamannya. Tapi ketika orang kafir atau orang yang durhaka, maka kuburan itu akan menjadi gambaran daripada neraka. Lah iya, jadi bahkan di kuburan itu bahkan dibuka pintu-pintu surga dan dibukakan oleh kuburan pintu surga. Jadi bau-bau surga itu sudah terasa sekali. Itu cerita di alam kubur. Lanjut cerita